Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan putus asa, jangan menyerah. Semoga terus bisnisnya berkembang semakin besar, semakin banyak dikenal oleh masyarakat penikmat kopi. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman satu materi, yaitu tentang speed drum. Ya, jadi speed drum ini memang sering sekali juga menjadi bahasan atau topik bahasan dari para roaster. Sebetulnya berapa sih speed drum yang bagus untuk setiap mesin roasting? Atau bagaimana sih pengaruhnya speed drum ini terhadap proses roasting itu sendiri? Jadi ya, ini materi yang selalu juga menjadi diskusi kita di kalangan para roaster maksud saya. So, ikuti videonya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke teman-teman, jadi saya mau cerita atau berbagi pengalaman sama teman-teman semua tentang speed drum ini ya. Speed drum ini memang sesuatu hal yang harus kita ketahui sebagai seorang roaster. Sebenarnya berapa sih speed drum yang ideal ya dengan kapasitas roasting kita atau kapasitas mesin roasting kita ya. Ataukah kapasitas mesin roasting yang menjadi ukuran ataukah besaran drum itu sendiri yang menjadi ukurannya. Karena ada mesin drum yang misalkan 3 kilo sama-sama 3 kilo tapi diameter dari mesin drum itu berbeda. Ya, otomatis akan berbeda juga luasnya. Nah, jadi di video ini saya mencoba sharing sejauh sebatas kemampuan saya atau pengetahuan saya tentang materi ini. Jadi buat teman-teman semua, memang untuk masalah speed drum ini akan mempengaruhi ke hasil roasting kita. Ya, akan sangat mempengaruhi ke hasil roasting kalau speed drum itu tidak tepat dan tidak akurat. Ya, jadi di dalam roasting itu, ya transfer heat atau panas yang ditransferkan itu ada disebabkan 3 hal, yaitu adalah konduksi, convection, dan juga radiasi. Nah, tetapi yang mempengaruhi lebih banyak kalau untuk drum roaster itu adalah konduksi dan convection. Nah, jadi kalau relatifnya hubungan dengan speed drum, ya, speed drum itu begini. Kalau misalkan putaran speed drum itu terlalu slow, ya, putaran speed drumnya terlalu slow, misalkan ini contoh ini permukaan drum, ya, saya kasih titik tengah lah ini sebagai titik kontrolnya, ya, atau bearing dari drum itu sendiri, jadi titik tengahnya. Nah, kalau misalkan, tapi sebelum ke situ, sebenarnya satuan untuk menghitung speed drum atau putaran itu apa sih? RPM ya. Jadi untuk mengukur ini disebut dengan RPM. Ya. Nah, RPM ini apa? RPM adalah rotation per menit atau ada juga yang nyebut revolusi per menit. Nah, jadi putaran ya. Putaran satu benda mengelilingi titik tengahnya. Ya, jadi itu disebut dengan RPM. Nah, jadi seberapa besar sih atau seberapa banyak RPM yang bagus buat mesin roasting? Ya, walaupun masalah ini juga menjadi sesuatu yang perdebatan, tapi kita di sini bukan untuk berdebat, tapi hanya berbagi pengetahuan. Nah, jadi kalau misalkan terlalu slow putarannya, misalkan si kopi itu di dalam speed drumnya terlalu slow, jadi kopi itu berputar di dalam drum itu terlalu slow, maka otomatis si kopi ini akan mengalami konduksi lebih lama. Jadi misalkan ini panas nih, drumnya sudah panas, lalu ketika kopinya terlalu slow mutarnya gitu kan. Nah, otomatis si kopi itu akan mengalami konduksi atau ketahan persekian detik ya di dasar atau menyentuh dinding dari drum. Nah, otomatis kalau terlalu slow ya, itu juga mengakibatkan heat transfernya, panasnya, uap panas yang ditransfer ke biji kopi itu menjadi lambat juga, menjadi slow. Ya, karena semakin besar dorongan atau putaran dari drum itu juga akan semakin meningkatkan panas dalam area drum itu. Nah, jadi kalau terlalu slow ya otomatis pertama akan menjadikan defect
Yang salah satu misalkan scorching. Ya, scorching. Jadi scorching itu adalah defect yang di dalam roasting itu adalah sisinya agak gelap, ininya sisi yang lainnya itu light. Jadi karena itu tadi terlalu slownya drum, ya touchingnya, jadi dia menyentuh dinding drum terlalu lama. Itu salah satunya. Kedua juga transfer panas ke dalam biji kopinya tidak merata, sehingga bisa jadi hanya bagian luar saja yang matang, atau nanti waktunya akan terlalu lama. Ya, waktu roastingnya akan kelamaan karena kenaikan suhu yang agak lambat diakibatkan tadi putaran drum terlalu slow. Walaupun api di bawah besar, tapi kalau kita putarnya lambat, otomatis panas atau convectionnya, ya transfernya itu akan menjadi rendah. Jadi ROR-nya akan kecil sekali. Nah, otomatis kalau ngerostingnya terlalu lama, maka akan terjadi bake, ya istilahnya kopi itu tidak mengembang sempurna satu. Juga rasa-rasanya atau flavor yang kita harapkan dari kopi yang kita roasting itu nggak keluar. Itu biasanya satu efek pertama kalau speed drumnya terlalu lambat. Nah, terus bagaimana sih kalau speed drumnya terlalu cepat? Misalkan mutarnya juga terlalu cepat banget muternya, ya, sangat cepat sekali. Otomatis ini juga si biji kopi itu akan menyentuh sisi drum ini lebih lama juga. Jadi si biji kopi itu di atas terus, ya. Karena kan perputaran kopi di dalam drum itu kita tidak mau dia berada terus di atas, ya, karena saking cepatnya. Kita mau dia berputar, jatuh. Jadi teraduk rata. Ya, jadi kalau speed drum terlalu cepat, efeknya terjadi juga defect, yaitu adalah si biji kopi menyentuh lama juga dinding si drum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis ketika speed drumnya terlalu cepat, maka transfer panas atau reaksi, karena misalkan kayak tipe direct flame, ya, sumbunya di bawah itu kan kalau kita putar cepat, otomatis panasnya itu juga akan semakin tinggi, sehingga juga akan mempengaruhi ke proses roasting itu sendiri. Istilahnya kalau suhunya terlalu cepat naik, otomatis juga akan mengakibatkan proses pemasakan biji kopinya juga nggak seimbang, ya. Jadi istilahnya bagian luarnya akan terlihat lebih cepat gelap, ya, sementara bagian dalamnya belum matang. Otomatis nanti kalau hal ini terjadi, maka rasa kopinya pun akan tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, itu jadi sebenarnya seberapa sih yang ideal speed drum untuk mesin roasting, ya. Dari beberapa pakar roasting, dari beberapa buku yang saya baca, jadi memang semakin besar mesin roasting, ya, itu speed drumnya akan semakin rendah, ya, RPM-nya akan semakin rendah. Karena apa? Semakin besar dari mesin roasting RPM-nya itu semakin rendah, jadi sebenarnya fungsinya adalah supaya tadi putaran drum itu bisa mengaduk rata biji kopi yang ada di dalam drum, sehingga transfer panasnya pun bisa merata ke semua biji kopi. Ya, otomatis semakin besar drum, semakin banyak biji kopi yang ada di dalamnya, maka dia butuh speed yang cocok, yang ideal supaya transfer panasnya tersalurkan. Nah, terus bagaimana kalau yang drumnya mesin roasting kecil? Ya, jadi mesin roasting kecil itu direkomendasikan speed drumnya lebih cepat, ya. Kalau misalkan Scott Rowe contohnya, Scott Rowe merekomendasikan itu speed drum kalau untuk ukuran kecil, ya, misalnya drum kecil itu di antara 60 sampai dengan 70 RPM. Ya. Untuk mesin kapasitas besar, RPM-nya itu kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 50, ya. Jadi mesin untuk kapasitas besar RPM-nya lebih kecil dibandingkan dengan mesin kecil, ya. Jadi inilah kenapa sih mesin besar mesti lebih kecil daripada mesin kecil, karena memang mesin besar itu kan jumlah kopi yang ada di dalam drum itu jauh lebih banyak, sehingga dia perlu memutar sehingga dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat, sehingga kopi yang itu terputar semua atau teraduk semua secara rata, ya. Jadi tetapi
Ini adalah sebenarnya yang di-sharing sama si Scott Rowe ini kalau untuk rekomendasi ya. Ini hampir sama dengan semua jenis mesin roasting seperti kayak Probat atau juga Topper. Itu kayak Probat, saya kayak sampel roastingnya itu speednya kurang lebih sekitar 75 rpm ya. Terus juga mesin yang 1 kilo, kalau nggak salah saya pernah hitung itu yang 1 kilo dia punya itu kurang lebih sekitar di 65 rpm. Dan begitu juga kalau untuk Giessen ini saya belum sempat ngitung, tapi kalau dari dia punya settingan itu dia setting dengan satuan hertz ya, satuan hertz. Hertz itu kalau satuan hertz itu adalah Hz ya. Hz ini misalkan kalau 1 Hz itu kurang lebih 60 rpm. Nah, tapi di settingannya dia itu kalau saya setting dia punya mesinnya Giessen. Untuk Giessen itu dia setting antara 35 Hz, ada 40 Hz. Jadi pokoknya dari 35 sampai dengan 45 Hz. Ya, ini untuk yang 6 kilo. Nah, apakah 35 atau 65 Hz ini 35 atau 45 Hz ini adalah mereka buat sama dengan RPM, karena kalau kita bicara tentang Hertz itu kurang lebih 1 Hz itu kan 60 rpm. Berarti kalau kita setting di 35 Hz itu kurang lebih sekitar 2700 rpm. Nah, jadi ini masih saya cari tahu apakah mereka mengukur ke Hz itu ataukah tidak, karena kalau 2700 rpm itu cepat banget ya, muternya cepat banget. Sementara kalau saya lihat dari realnya, putarannya tidak secepat itu. Oke, nah jadi untuk teman-teman semua yang nanya tentang masalah RPM ini atau speed drum, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa ada efeknya dan tidak terlalu saya rekomendasikan untuk memainkan RPM pada saat proses roasting. Nah, sampai di sini dulu saja video yang bisa saya sharing di kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau bermanfaat, silakan di-sharing. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini supaya channel ini semakin bisa besar dan berkembang. Sampai ketemu lagi bersama saya Erisan di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Indonesia.